Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga orang tua kami, kaum sepuh. Kita akan kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita diajak untuk membaca dan merenungkan bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-14. Marilah tenang dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menang, kami bersyukur ya Bapa. Kemenangan-Mu itu menjadi kekuatan dan semangat hidup kami. Sehingga hidup ini boleh kami jalani ke depan, tidak lagi dengan keraguan, tidak lagi dengan pesimisme, namun dengan keyakinan bahwa dalam perjuangan yang kami lakukan di bawah setiap penyertaan Tuhan, maka kami akan mengalami rancangan karya Tuhan yang indah itu. Kini kami akan kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau hadirkan sebagai tuntunan hidup bagi kami. Berkati kami agar kami boleh menggenapinya di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 14, demikian kesaksian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Satu kali saya menonton sebuah cuplikan video mengenai peristiwa persidangan yang sangat unik di salah satu persidangan pengadilan di Amerika.
Rupanya yang menjadi hakim adalah seorang perempuan dan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki. Tanpa disadari oleh sang terdakwa, di bagian akhir persidangan itu, setelah menjatuhkan vonis, maka sang hakim mengatakan kepada semua yang hadir bahwa sesungguhnya yang mendapatkan vonis terdakwa yang saat itu melakukan kejahatan adalah teman masa kecilnya. Kalimat ini membuat terkejut sang terdakwa. Lalu dia bertanya kepada sang terdakwa, benarkah dia pernah bersekolah SD di sekolah tertentu? Dia sebutkan namanya. Dan sang terdakwa ini segera menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu sang hakim perempuan ini memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan namanya. Dan dia mengatakan bahwa sang terdakwa ini adalah teman masa kecilnya. Mereka selalu bermain bersama-sama. Mereka belajar bersama-sama. Namun setelah lulus dari SD mereka berpisah dan masing-masing memiliki kehidupan, lalu bertumbuh menjadi manusia yang sama sekali berbeda. Yang satu menjadi seorang hakim, yang satu menjadi orang yang kerap melakukan kejahatan dan akhirnya harus menghadapi hukuman. Nah, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah proses pengadilan itu selesai dan sang terdakwa menyelesaikan masa hukumannya, konon sang terdakwa mengunjungi teman masa kecilnya, sang hakim. Dan sang hakim perempuan ini menerima dengan sangat hangat. Mereka berpelukan dan bertukar cerita lama mereka. Saudaraku yang terkasih, sang hakim perempuan ini, kalau diibaratkan anak panah yang dilesatkan dari busur, rupanya tepat mengenai sasaran. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebaliknya, teman masa kecilnya sang laki-laki yang menjadi terdakwa dan harus dihukum berdasarkan kesalahannya, itu adalah anak panah yang dilesatkan dari busur, tetapi meleset jauh dari sasaran. Saudara, anak busur yang meleset jauh dari sasaran dalam bahasa Yunaninya disebut hamartia. Dan istilah hamartia ini adalah salah satu istilah yang paling sering disebut untuk menjelaskan mengenai dosa. Jadi dosa itu, orang ibarat anak panah, sebetulnya diharapkan Allah untuk mencapai satu titik tertentu, tujuan tertentu. Tetapi dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia tidak lagi setia untuk mengikuti Allah. Dia memberontak. Dia mengikuti keinginannya sendiri. Dan karenanya dia tidak lagi seperti apa yang Allah harapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang sangat kucintai, pada bagian kesaksian firman ini, Rasul Paulus pun menggunakan istilah yang sama, mengingatkan kepada jemaat di Roma kala itu tentang bagaimana mereka harus hidup berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka diminta untuk berhati-hati terhadap jerat dosa. Mereka didorong untuk bisa keluar dari dosa dengan cara menyerahkan betul kehidupan mereka kepada Allah dan berjuang menanggalkan kehidupan mereka yang lama yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Dan peristiwa kebangkitan Kristus menjadi semangat, menjadi energi, menjadi kekuatan
bagi jemaat di Roma kala itu yang sudah terlanjur hidup jauh di dalam jerat dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini melalui pembacaan ini kita pun diingatkan bahwa kita bisa saja menjadi anak panah yang meleset dari sasaran. Hidup ini penuh godaan, penuh tantangan, penuh rayuan digunakan oleh sang iblis untuk membawa kita lebih jauh ke dalam kungkungan dosa. Karenanya berhati-hatilah. Sekalipun kita telah diselamatkan oleh Allah, kita punya kecenderungan untuk kembali melakukan kekeliruan. Jaga diri kita. Dan bagi kita yang sudah terlanjur terpeleset, yang sudah terlanjur melesat jauh dari harapan Allah, kembalilah. Datanglah kembali kepada Allah. Allah merangkul saudara-saudara. Berjuanglah untuk senantiasa bisa hidup lebih baik dari hari ke hari. Mintalah senantiasa kekuatan kepada Allah, sehingga kita dimampukan untuk terus menjadi pribadi yang terus diperbaharui di dalam setiap ketetapan dan kasih-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sangat menguatkan, menghiburkan kepada kami tentang perjalanan hidup kami yang barangkali sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan. Ya Allah kami bersyukur lewat firman ini, Engkau kembali mengarahkan kami. Kami yang telah melesat jauh dari sasaran, kami yang telah berdosa dan mengkhianati Tuhan, ternyata ada kesempatan. Berkatilah perjuangan kami untuk bisa keluar dari pemenjaraan dosa. Topang kami agar kami bisa beranjak dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berserah kepadamu. Berkati perjuangan kami, sehingga hari demi hari kami dapat hidup layak sebagai anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.